Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat om-om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Kali ini saya akan kasih edukasi atau tutorial ya tentunya tentang membuat antena eksternal untuk HT, kembali untuk HT. Tapi kali ini kita membuat antena hello antena yang bekerja di frekuensi 142 MHz hingga 145 MHz ya. Begitu, dan di sini memakai alat ukur nano FNA ya untuk alat ukur mencari titik kematchingan antena ini. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, kasih like ya tentunya, dan kasih komentar yang membangun dan positif. Begitu, langsung aja simak videonya. Oke, sebelum kita bikin antenanya, kita lihat dulu untuk skemanya ya, atau sketsa antena yang akan kita buat ini. Oke, yang ini, yang lingkaran luar ya, ini adalah kabel tembaga tunggal yang udah dikikis ya. Kalau untuk ketebalannya atau ukurannya ini saya menggunakan ketebalan yang 1, mm ya. Bisa juga 2,5 bisa begitu. Nah, kalau untuk panjangnya ini 105 cm ya. Itu kan kita mau matchingkan di 143 MHz ya. Itu sekitar setengah lambda gitu ya. Nah, untuk panjang titik matchingnya dari sini ya, dari sini ke sini ini 25 cm ya. Sama juga dengan menggunakan tembaga tunggal ini ya. Oke, kalau ini ya sekitar, tadi saya cek itu ada 35 ya, 35 cm begitu. Oke ya. Untuk pengaturan kematchingannya, untuk di titik match point yang untuk kabel tembaga tunggalnya di bagian dalam ya, ini kan koek ya, koek 50 ohm ya. Yang ini adalah bagian inner. Nah, yang di sisi luar ini untuk bagian groundnya. Oke ya. Oke, langsung kita buat. Ini adalah pipa yang kita ukur itu 38 cm. Nah, pertama-tama itu bolongin ya. Bolongin di sini dulu hingga tembus ya. Hingga tembus begini ya. Nah, dari sini ke sini 3 cm ya. Nanti di sini kita bolongin lagi ini ya. Kita ambil as tengahnya dulu. Nah, dari bolongan pipa yang bawah ke pipa yang sama pipa yang bagian atas bolongannya ini, itu kalau diukur itu 35 cm ya, 35 cm. Nah, seperti ini. Habis itu, ini kan udah ya, di sini kan sudah, untuk yang ini 35 cm. Nah, dari bolongan yang awal tadi ya, pipa bawah, dari sini ya, kelihatan nggak? Enggak. Dari sini ke spasi yang ini, spasi ya kita sebutnya ya, itu kita ukur 1 cm ya, kita kasih 1 cm. Kita bolongin lagi sekitar 1 cm. Buat bolongannya hingga tembus ya. Nah, hingga tembus seperti itu.
panjang pipa biasa main antena sih. Panjang kabel kawat tunggal nih 105 cm ya, bukan 150, 105. Masukin sini ya, hingga tembus. Diukur, cari asnya ya, cari posisi as tengah. As tengah kabel tunggal ini berada nanti di as tengah pipa ini. Berat kata dia dibagi dua gitu ya. Oke, ini udah dapet nih. Nah, kan kita butuh spasi ini ya. Ini kan jadi untuk isolator. Nah, rencananya di sini kita akan bikin pegangan ya, dari isolator juga bikin pegangan untuk mengikat kawat tembaga ini ya, untuk mengikat kawat tembaga ini dan juga yang ini. Nanti kita kasih isolasi begitu ya. Jadi dia kokoh begitu untuk lingkarannya. Tanda untuk isolatornya saya menggunakan ini plastik ya. Ini sekitar 4 atau 5 sentian. Ganti dulu matabornya. Ya, kita bolong ini untuk masukkan isolatornya tadi. Ya, udah masuk begini. Ini nanti posisinya begini, dan posisi yang satunya begini. Nah, begitu ya. Jadi enggak saling tembus dia gitu. Untuk pengamanan ininya kita isolasi saja biar dia kokoh, nggak goyang-goyang. Gitu. Di sini saya menggunakan isolasi bening ya. Ya, dimaksudkan itu agar kelihatan aja begitu. Kalau memang om-om atau abang yang mau menggunakan lem juga nggak apa-apa, lebih bagus pakai lem campur itu yang hitam putih begitu. Nah, ini diusahakan untuk as tengah ya. Nanti posisinya bakalan begini. Untuk kanunya tinggal satu lagi kita isolasi. Ya. Nah, kurang lebih untuk bentuk fisik di luar seperti ini, dan diusahakan membentuk lingkaran ya. Nah, ini udah agak membentuk lingkaran, dan habis itu kita akan ini kan guys, bukan lagi, kita lihat skema. Kita akan membuat titik match pointnya ya. Oke, kita ambil 25 cm untuk kawat tunggal. Ini kawat sepanjang 25 cm. Kita masukin ya. Oh iya, lupa. Pertama kan udah kita bikin ini yang lubangnya kan, kelihatan nggak ya, lubangnya udah kita bikin.
kita ukur dulu dari lubang hingga ke titik diameter yang di luar ya, lingkaran di luar. Di situ ya, kita bengkokin dulu seperti ini. Oke ya. Dah. Kita masukin ya. Untuk posisinya mau sebelah kiri atau sebelah kanan itu bebas ya. Untuk posisi sebelah kiri atau sebelah kanan itu bebas. Nih, kita masukin hingga tembus ya. Buat dia untuk nyangkut saja biar kuat. Oke, ya. Biar dia kuat, bikin dia untuk tembus saja. Gitu. Diikuti untuk posisi lingkarannya dan dipaskan. Oke. Nah, di sini udah agak bentuk titik poin dia ya. Nah, di sini akan kita solder dulu untuk menghubungkan diameter luar dengan titik point matchnya. Skip lagi. Udah selesai, belum? Dipanasin dulu agar meresap. Kalau untuk skema pasti di googling aja ya, untuk halo antena namanya. Nah, kalau mau ngikutin cara saya ya monggo. Begitu dengan apa yang saya kasih tahu tadi untuk ukurannya, untuk step-stepnya. Begitu. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk posisi antenanya. Ini disejajarkan saja ya untuk ketebalannya, begitu. Nah, kita langsung ke tahap matchingan ya. Ini saya menggunakan RG58. Nah, untuk di sini sebelumnya lebih bagus ya untuk kita mencari titik kematchingannya. Ini kita jangan solder dulu ya. Tapi untuk kawatnya kita kikis-kikis dulu ya. Di sini kita untuk mencari titik kematchingan. Begitu. Oke. Ini kita lilitkan bagian innernya. Nah, yang di sini kita lilitkan di bagian groundnya. Nah, oke ya. Nah, bagaimana cara mematchingkannya? Kita gunakan tiang, tuh ada tiang, dan nanti ini akan kita masukkan di T, masukin di T, kasih pipa lagi di bawahnya, dia akan bergantung di tiang sana. Dan kita menggunakan nih, pakai analiser antena begitu. Jadi kita tahu untuk matchingnya, titik matchingnya di frekuensi berapa, dan apakah antena ini bandwidthnya lebar atau sempit gitu ya. Oke, saya skip lagi. Oke, antena sudah kita letakkan di tiang ya, dan di posisi yang tadi. Ingat ya,
Jangan disolder dulu untuk kabel koeknya, dikarenakan kita ingin mencari titik kematchingan. Oke. Di sini kita sudah setting ya untuk analisernya di frekuensi 141 MHz sampai di 145 MHz. Nah, kita ambil tengah dulu ya. Artinya tengahnya itu di 103 MHz. Nah, untuk SWR-nya di posisi 143 MHz itu ialah 3,6 ya SWR-nya ya. Dan kita mulai dengan cara mematchingkannya. Kita geser sedikit demi sedikit hingga SWR menunjukkan titik atau nilai yang terendah. Begitu ya. Oke, kita cek lagi. Oke, mantap ini. Di posisi sekarang untuk SWR-nya 1,7 ya. 1,7. Kita turunkan lagi, geser lagi. Kita cari nilai yang terkecil ya. Oke, sekarang untuk nilai SWR-nya 1, berapa itu? 1,2 ya. Nah, kita setting lagi. Pokoknya kita cari nilai yang terkecil. Ya. Oke, nah ini lebih bagus ini. Nilai terkecil si 1, tapi di belakangnya tadi 28, ini 22, 23. Geser lagi, Bang. Mentok ya, kita coba di mentok. Apakah bagus? Oh, keren ini di 128. Nah, tapi ini kita lihat dulu untuk ohmnya 41 ohm, mendekati 50 ohm ya. Kita lihat dulu lah di mana di posisi 50 ohmnya. Itu kalau bisa dengan SWR yang bagus, yang kecil. Kita habis itu mencari juga untuk nilai ohmnya. Kita cari yang mendekati 50 ohm. Kenapa? Agar pancaran kita jos, gitu ya. Ini 2,4 ya di posisi 1,143 MHz. Oke, ini udah lumayan ini. 45, 44 rata-rata untuk ohmnya ya. Kelihatan nggak sih? Maaf ya kalau nggak kelihatan ya. Alat saya ala kadarnya ini. Oke ya. Oke. Nah, kalau sudah begini, baru kita solder. Kita matikan untuk posisinya ya. Ambil lagi, ini kita matiin dulu. Ini hasil merayu 01. Buat yang paham ya 01. Aduh, hancur. Kita lepasin dulu. Posisinya kita ingat ya. Kita ingat dulu untuk posisinya. Oke. Kita langsung solder untuk posisinya. Kelihatan nggak sih? Iya, begini aja dah. Oke.
Itu dia. Sebenarnya itu banyak untuk jenis-jenis antena radio sebenarnya. Cuma balik lagi ke kita, apakah kita itu rela untuk menghabiskan waktu kita dengan bereksperimen. Begitu kalau saya sih. Ya kalau nggak ada kerjaan, apalagi kalau untuk sekarang ini dalam posisi lockdown, ya lebih senang untuk bereksperimen, waktu banyak begitu. Ini udah kita solder, kita solder groundnya. Kalau untuk antena ini ya nggak mesti menggunakan kawat tembaga tunggal begitu ya. Gunakan pipa AC juga bisa, gitu. Menggunakan pipa aluminium juga bisa begitu. Yang penting untuk ukuran dan untuk bentuk lingkarannya itu ya bagus lah. Begitu ya. Oke. Kita cek kembali untuk SWR-nya. Apakah jos? Karena kan kalau bikin antena kayak gini mesti ada tripod ini. Ya. Nah, posisinya, waduh, nggak gagah sih ya, lucu. Nah, kalau untuk orang yang baru apaan ini gitu ya. Nah, tapi inilah dunia kita dalam bereksperimen. Oke, kita recall dulu. Setting dulu, tadi kan kita di frekuensi 144 hingga 145. Oke. Masukin dulu ya. Oke ya, kelihatan ya, berubah sedikit saja ya nggak masalah lah. Begitu nanti misalkan om-om atau abang-abang ingin membuatnya, ya monggo begitu. Tapi ini sih dalam lingkaran yang aman begitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Tidak ada maksud saya untuk menggurui, hanya saja di sini saya ingin berbagi begitu ya. Tetap kita tebar racun ngebrik di Nusantara agar di Nusantara kembali ramai mengudara. Begitu. 5155 buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.23.